Berniat mengatasi kegaduhan kelas, juga terpicu siswanya yang mengumpat bukan hanya ucapan namun juga tulisan. Seorang guru MI Kromengan Malang bernama Subhan akhirnya terpantik juga memukul siswanya. Akibatnya berbutut panjang, orang tua siswa tak terima, kasus itu pun dilaporkan ke polisi. Berikut adalah penuturan Subhan bagaimana asal mula dia sampai memukul siswanya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan salah satu guru yang baru saja mengalami nasib habis dilaporkan oleh orang tua siswa, dan ini adalah Bapak Subhan dari Kromengan. Boleh diceritakan Pak, awalnya seperti apa sehingga dengan dilaporkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Junaidi. Saya guru di MI Miftahul Huda Ringin Anom Kromengan. Saya mengajar agama dan seni. Masih sekitar setengah bulan. Insya Allah guru baru. Awalnya yaitu pada tanggal 24 Agustus, yaitu pada hari Sabtu. Itu jam 7 pagi saat saya masuk kelas. Itu kami setelah ada seperti biasa, yaitu mengucapkan salam dan memberi kisi-kisi, juga memberi semangat kepada siswa. Setelah itu mengumpulkan tugas mengumpulkan gambar, atau saya waktu sebelum itu Sabtunya kemarin itu saya tugaskan melukis atau menggambar gitu ya, berkelompok. Akhirnya untuk memaku ke dinding, saya waktu itu minta izin kepada murid-murid, mau ke kantor dulu, mau ngambil paku sama palu. Akhirnya setelah saya turun, nggak taunya di atas itu di tingkat 2, saya waktu itu ngajar di kelas 5. Setelah itu saya ke atas, ternyata di atas itu sudah ada yang bertengkar, yaitu siswa saya namanya Atta dan namanya Sydney, itu bertengkar, dan yang melerai itu yaitu guru sebelahnya, yaitu Jana, dan saya waktu itu juga tahu dan melerai juga. Setelah itu kami mengambil tindakan untuk memisahkan tempat duduk mereka biar tidak bertengkar lagi. Setelah itu saya mengkondisikan murid saya lagi dan melanjutkan belajar mengajar, dan setelah itu memaku lukisan tadi di dinding. Setelah selesai, memang waktu Sabtu depannya kemarin itu kami memberikan reward kalau sudah mengumpulkan lukisan itu, maka akan saya ajak ibaratnya itu keluar dari sekolah, maksudnya melihat pematang sawah untuk mencari inspirasi, untuk memberikan inspirasi agar menggambarnya lebih baik lagi. Akhirnya mungkin jam 8 lebih sampai jam 9 itu saya ajak keluar ke pematang sawah. Di sawah itu ya anak-anak sambil saya ajak menggambar, aktivitas menggambar, dan akhirnya mungkin sekitar hampir jam 10 lebih, setengah 11-an itu saya ajak kembali ke kelas. Nah, dari kembali ke kelas itu tadi, semua anak-anak masuk. Setelah masuk, saya tertibkan. Disitulah nggak ada, maksudnya memang dari pematang sawah tadi kan ramai sekali kan. Akhirnya gaduh. Setelah gaduh, ada anak namanya Azwa, itu membawa paralon listrik dari nggak tahu, atau mulutnya dari mana saya nggak tahu. Yang ada langsung saya ambil agar untuk
agar tidak saya amankan lah, agar tidak untuk buat kumpul-kumpulan gitu. Akhirnya tapi di kelas itu tadi masih gaduh, akhirnya saya buat, memang saya acung-acungkan agar anak-anak takut gitu. Di belakang, saya ke belakang, memang di waktu itu di belakang gaduh banget. Bahkan ada yang tidur-tiduran di bawah gitu, banyak yang tidur seperti itu. Dan namanya Atta itu dia memangnya anaknya itu agak banget. Itu saya juga sering dipisui, itu sudah sering. Tapi saya ya jangan gitu ya, nggak boleh saya seperti itu. Hanya Atta. Akhirnya Atta, kamu duduk, kamu jangan rame, jangan ribut dulu. Mungkin saya tegur itu sampai 3 kali lebih. Akhirnya saya dari belakang itu ke depan untuk menegur Atta. Tapi waktu itu saya tegur, dia tidak mau, seperti ya melawan lah seperti itu. Akhirnya sepertinya dia bisuh gitu. Akhirnya saya pukul dengan tongkat tadi, paralon listrik tadi. Akhirnya setelah itu saya lihat Atta sakit apa enggak, dia tidak mau ya seperti agak sakitan, tapi sakit apa enggak obati ya gitu, tapi dia sudah berontak gitulah. Dari situ saya diamin. Setelah itu saya ke depan, karena di belakang semuanya masih rame banget. Akhirnya paralon tadi saya pukulkan ke bangku. Akhirnya paralon itu hancur semua. Ada yang kena, namanya Abid itu kena. Katanya, Pak saya kena gitu. Saya lihat nggak kena apa-apa. Setelah itu kata Abid, nggak apa-apa kok Pak, apa perlu saya obatin, ayo ke kantor gitu. Tapi ya nggak apa-apa Pak, ya udah kalau gitu Abid duduk. Akhirnya duduk. Dan kembali ke Atta lagi, saya minta maaf saya minta maaf, dan mau lihat, nggak boleh juga. Saya minta maaf sudah berkali-kali, nggak boleh juga. Setelah itu ya udah saya lanjutkan kegiatan belajar mengajar saya. Waktu itu setelah itu saya berikan tugas untuk menggambar satu persatu, maksudnya tadi yang kelompok, sekarang satu persatu. Dan mungkin setelah itu sampai jam 11, karena waktu itu Agustus banyak mau tari-tari, mau apa, karena banyak kegiatan. Pulangnya jam 11, malah jam 11 pulang. Akhirnya pas mau pulang pun ya juga saya minta, maksudnya ayo saya obatin ke kantor gini, apa sakit apa enggak. Dianya nggak mau, langsung pulang. Itu kejadiannya. Dan saya pun setelah itu nggak tahu maksudnya kalau itu langsung dibawa ke ranah hukum, saya akhirnya tahunya saya diberitahu oleh kepala sekolah. Dan untuk ke orang tua, saya minta maaf ke orang tuanya mungkin sampai sudah 7 kali mungkin saya ke sana minta maaf. Tapi sama orang tuanya itu ya maafkan. Tapi kalau hukum terus, karena ingin memberi efek jerah kepada yang bersangkutan seperti itu. Tetap sampai sekarang pun saya ke sana sampai 7 kali itu tidak ada hasil. Ada tuntutan enggak? Ada, tapi tidak menyebut nominal. Dia menuntut itu ya mungkin materi, iya, dengan psikisnya anaknya itu nggak bisa dibeli dengan, maksudnya tidak bisa dihargai dengan uang. Harapannya jenengan apa? Harapan saya ya saya ingin masalah saya cepat selesai. Oke, kalau misalnya dari pihak orang tua ingin mengadakan pertemuan lagi dengan jenengan, mediasi, jenengan bersedia? Bersedia. Oke. Bismillah, kasusnya dengan ada restoratif justice di rumah LP Ma'arif NU, kita akan segera selesaikan kasus ini dengan damai. Dengan adanya dukungan semua pihak, dari Kemenak, dari Kepala Dignas, dari Madrasah, dari Hukum LPBH,
Kami di LP Ma'arif Kabupaten Malang nanti akan mendampingi, mengawal semua kasus-kasus yang akan terjadi di LP Ma'arif. Siap, terima kasih dengan Profesor Amka, Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Malang, Semanua.